Shalom, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa bagi kita semuanya. Firman Tuhan terdapat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 bagian akhir dari kisah Zakheus, dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupannya kita bukan sekedar merayakan atau memperingati hari kelahiran Yesus. Itu bukan sesuatu yang esensi, tapi kita melihat apa tujuan, apa maksud daripada kedatangan Tuhan Yesus. Dari beberapa ayat yang ada di Injil dikatakan bahwa Yesus datang untuk mencari, untuk memanggil, dan untuk menyelamatkan orang berdosa, orang yang terhilang. Biarkan kita tidak lari dari esensi ini. Kita tidak lari daripada hal yang utama ini, bahwa tujuan Yesus datang ke muka bumi ini 2000 tahun lalu dan sampai saat ini menjelang kedatangan Dia yang kedua kali, bahwa Dia konsisten. Dulu Dia menggunakan tubuhnya secara jasmania di muka bumi. Sekarang Dia menggunakan tubuhnya secara rohani untuk mencari, memanggil, dan menyelamatkan orang yang terhilang, orang yang berdosa. Saudara-saudaraku, biarkan Kristus yang saat ini sudah ada di dalam hidup kita. Ketika kita menerima Dia dan mempercayai Dia sebagai Juru Selamat, Tuhan Raja, Penguasa Tunggal dalam kehidupan kita, kita bukan cuma mengalami Dia sebagai kejuru selamatannya dan ketuhanannya, tapi kita juga mengalami hatinya, visinya, misinya, tujuannya. Dia sedang mengimpartasikan apa yang ada dalam hidupnya, yaitu supaya kita bersama keluarga kita bersama komunitas, kita bersama dengan kelompok yang telah Tuhan selamatkan, untuk kita tidak berdiam diri, tapi mulai secara onsite, secara online, kita mencari, kita memanggil, kita menyelamatkan orang berdosa. Bukan karena hebat, pintar, pandai, banyak pengetahuan, pengalaman, dan fasilitas, bukan. Tapi karena Yesus yang luar biasa ada dalam kehidupannya kita. Biarkan kita tidak kehilangan hal yang penting ini. Kita tidak kehilangan akan hati Tuhan ini. Kita tidak kehilangan akan visi misi Yesus ini, bahwa Yesus datang untuk mencari, untuk memanggil, dan untuk menyelamatkan orang yang terhilang dan orang yang berdosa. Mereka yang terpisah dari Tuhan adalah tanggung jawab kita di dalam Yesus. Mereka yang terhilang, yang kehilangan jalan, yang tersesat dari jalan kebenaran adalah tanggung jawabnya kita. Biarkan kita mulai berdoa dan berdoa. Kita mulai menjadi saksi, tapi jangan juga lupa kita bersaksi dan memberitakan bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Yesus. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus yang luar biasa itu yang ada dalam hidup kita, ada dalam rumah tangga kita, ada dalam komunitas dan kelompok di mana kita berada. 2-3 orang di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bergerak. Dia beri Roh Kudusnya supaya kita tidak berhenti. Dia beri Roh Kudusnya supaya kita bergerak secara tubuh rohani, mulai mencari, mulai memanggil, dan mulai menyelamatkan orang yang terhilang, orang yang berdosa. Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi perhatikan baik-baik, Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita melanjutkan apa yang merupakan visi misi Yesus untuk orang berdosa, orang terhilang, mengalami akan Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah. Hidup ini bukan sekedar kita melewati pergumulan. Hidup ini bukan sekedar kita bisa menjalani ujian dan tantangan, tapi hidup ini mengenai Yesus. Hidup ini mengenai hatinya. Hidup ini mengenai visinya. Hidup ini mengenai belas kasihannya. Hidup ini mengenai mengapa Dia datang. Mengapa Dia datang? Mengapa Dia datang? Alasan Yesus datang sangat sederhana dari kebagian Injil ini, baik dari Lukas, Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, bahkan dalam Timotius, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa Yesus datang untuk mencari, memanggil, menyelamatkan orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.